Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masitalia Rahma dengan NIM 2002 025 00004 dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan Teknik Mesin S1. Di sini saya akan membahas mengenai peran dimensi pendidikan kejuruan di era 40. Pendidikan kejuruan sendiri dapat pula diartikan sebagai pendidikan menengah bagi peserta didik untuk mempersiapkan terutama bekerja dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan ini sangat berkaitan pula dengan pembelajaran sebagai kegiatan yang tersistem yang dimana sangat melibatkan banyak komponen. Komponen tersebut dapat meliputi siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, hingga sarana dan prasarana, antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lain sebagainya. Sistem ini merupakan gabungan dari komponen-komponen yang telah diorganisir, kemudian saling bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Komponen yang terlibat pada sistem pendidikan kejuruan ini harus berkontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Nah, adapun 3 komponen tersebut yang terlibat dalam pendidikan kejuruan ini yaitu brainware, software, dan hardware. Yang pertama, brainware. Brainware ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu peserta didik, pendidik, dan stakeholder. Peserta didik ini yaitu pembelajar yang harus ditingkatkan potensinya dengan tujuan pembelajaran. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam peserta didik ini, yang pertama, karakteristik siswa seperti minat, bakat, IQ, kematangan mental, kematangan emosi, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial budaya. Kedua, learning preference. Learning preference ini merujuk pada pola karakteristik kekuatan seseorang, kelemahan, potensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi. Yang ketiga yaitu gaya kognitif. Gaya kognitif ini dapat pula diartikan sebagai penggambaran cara berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Hal terakhir yang harus diperhatikan yaitu special need. Special need ini merujuk pada anak yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang sangat cerdas, perkembangan terganggu, atau perkembangan emosional yang masih kurang mendukung, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan siswa yang lain. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik sendiri merupakan pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengevaluasi, dan menilai peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga yaitu stakeholder. Stakeholder ini merupakan pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayan pendidikan dan pelatihan dan dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha sekolah. Sedangkan stakeholder eksternal hanya terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Komponen berikutnya yaitu komponen software. Software ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kurikulum. Kurikulum ini merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus diajarkan, apa yang seharusnya diajarkan, dan apa yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu program. Pada program pendidikan kejuruan ini perlu dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan kerja. Program yang ditawarkan juga mampu memberikan keterampilan, wawasan, pengetahuan, serta pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen ini dimaksudkan pada tata kelola sekolah berdasar pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah atau sekolah berbasis organisasi standarisasi internasional dan lain sebagainya. Dan
perilaku ilmiah bagi peserta dan guru, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan umum dan teori-teori lainnya. Dan kedua yaitu bengkel. Bengkel ini lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik. Pembelajaran tersebut diselaraskan tuntutan kompetensi industri, yang dimana bengkel tersebut juga harus memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaannya peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada pendidikan kejuruan, contohnya ruang pimpinan, ruang guru, ruang kelas, serta ruang perpustakaan, dan masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana lain. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.